Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Perkenalkan, nama saya Wanasari. Langsung saja saya akan memaparkan materi, yaitu yang pertama, latar belakang hakikat hidup manusia. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam artinya yang utuh. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang telah cukup lama, dan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju tujuan yang sama. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Selanjutnya, pengertian dan hakikat hidup manusia. Hakikat peradaban. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjukkan pada sifat yang tinggi dan mulia. Pengertian dan hakikat hidup manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realita, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, sebagaimana yaitu yang pertama sebagai makhluk Tuhan, yang kedua sebagai makhluk individu, dan ketiga sebagai makhluk sosial budaya. Sekian saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Fatmatina Lia akan melanjutkan materi, yaitu karena tiap kebudayaan berbeda namun pada dasarnya memiliki hakikat yang sama, yaitu terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Sudah ada sejak lahirnya generasi dan tetap ada setelah pengganti mati. Diperlukan manusia yang diwujudkan lewat tingkah laku, berisi aturan, kewajiban, tindakan yang diterima atau tidak, larangan dan pantang. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Ketiga, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Keempat, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan diri dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia yang lebih baik untuk ditempati. Kelima, keadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketakdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Keenam, makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Ketujuh, individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Bahkan, ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri sebagai pemateri ketiga. B. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat. Adab manusia sebagai makhluk beradab. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Dalam perkembangannya, manusia bisa jatuh dalam perilaku kebiadaban dan pada hakikatnya, peradaban memiliki ikatan erat dengan kebudayaan. Adapun beberapa unsur personality: 1. Pengetahuan, 2. Resepsi, 3. Apersepsi, 4. Pengamatan, 5. Konsep, 6. Fantasi, 7. Perasaan. Masyarakat adab. Untuk menjadi makhluk yang beradab,
Manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, ugeran dan wejengan, atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dengan menaati berbagai peranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, dan kedamaian. Dan inilah sesungguhnya makna hakiki sebagai manusia beradab. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rosneti. Saya akan melanjutkan materi yaitu evolusi budaya. Evolusi budaya merupakan suatu proses evolusi atau proses perubahan budaya yang terjadi hingga saat ini. Seorang biologi Robert Boyle mengajukan beberapa proposisi terkait dengan evolusi budaya. Di antaranya yang pertama, budaya merupakan informasi yang didapatkan oleh suatu individu dari orang lain melalui pengajaran, imitasi, atau bentuk pembelajaran sosial lainnya. Yang kedua, budaya merupakan sebahagian dari evolusi biologis. Yang ketiga, evolusi budaya membuat evolusi manusia menjadi berbeda dengan evolusi makhluk hidup lainnya. Yang keempat, gen dan budaya berevolusi. Wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Peradaban tidak hanya berwujud dalam bangunan sebagai hasil teknologi fisik, tetapi juga dalam bidang sosial budaya. Penemuan dan revolusi di bidang teknologi memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat dan juga sebaliknya. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya civil atau civilized atau beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu adalah karakteristik masyarakat madani. Di antaranya, pertama, free public share atau ruang publik yang besar, demokratisasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial, partisipasi sosial, serta supremasi hukum. Kemudian perwujudan masyarakat madani. Guna mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini intinya menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan proses dan waktu serta dituntun komitmen masing-masing warganya untuk merenovasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakkan. Kemudian peradaban menurut Alvin Toffler pada tahun 1980 itu terbagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama itu yaitu masyarakat agraris atau pertanian. Ini terjadi sekitar 8000 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi. Pada fase ini masyarakat mulai mengenal teknologi pertanian. Kemudian yang kedua itu gelombang masyarakat industri. Terjadi sekitar 1700 sampai 1970. Kemudian yang terakhir itu adalah gelombang masyarakat informasi. Terjadi antara 1979 sampai tahun 2000. Kemudian pengertian modernisasi. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, serta makmur. Kemudian diungkapkan pula modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sampai saat ini. Sekian dan terima kasih. Ciri-ciri modernisasi. 1. Aspek sosio-demografis. Aspek sosio-demografis atau mobilitas sosial merupakan suatu proses perubahan unsur-unsur sosial, ekonomis, dan psikologis masyarakat yang mulai menunjukkan peluang ke arah pola baru melalui sosialisasi dan pola perilaku yang
terwujud pada aspek kehidupan modern, misalnya mekanisasi, urbanisasi, dan peningkatan pendapatan per kapita. Terus yang kedua, aspek struktur organisasi sosial. Aspek ini merupakan perubahan unsur-unsur dan norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat menyangkut lembaga kemasyarakatan, norma sosial, pelampiasan sosial, kekuasaan, dan wewenang dan interaksi sosial. Dinamika peradaban global. Peradaban lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge, guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Problematika peradaban global dan pada kehidupan manusia. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Dampak dari mudahnya aspek informasi ini adalah masuknya kebudayaan luar yang selama ini tidak diketahui masyarakat, yang membuat pergeseran norma di masyarakat dan menyebabkan terjadinya kompromisme sosial yang membuat hal-hal baru yang masuk dalam masyarakat diterima karena perubahan norma. Globalisasi memberikan pengaruh dalam berbagai kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Globalisasi juga memberikan dampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Problematika peradaban di Indonesia yang timbul akibat globalisasi diantaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting kehidupan sosial. Hal ini menyebabkan terpinggirnya kesenian asli Indonesia. Kehidupan sosial juga merupakan salah satu unsur pembentuk peradaban yang banyak dipengaruhi oleh globalisasi. Itulah penjelasan peradaban Indonesia di tengah modernisasi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.